Porsum TV, informasi Sunda untuk Indonesia dan dunia. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Porsum TV. Kali ini saya sendiri ada di Supriyadi. Di hadapan saya kebetulan ada tamu yang istimewa sekali. Beliau adalah Kepala Bidang Penegakan Perda, dalam hal ini Dinas Pol PP Kabupaten Sumedang. Terkait dengan pemberitaan sebelumnya soal billboard yang saat ini sepertinya belum diselesaikan, karena billboard itu masih berdiri, bahkan posternya ini sudah berbeda. Kemarin produknya misalkan produk A, sekarang produk B, seperti itu. Saya tanya-tanya beliau. Selamat siang Pak Kabid. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kabid dalam keadaan sehat. Saya mau tanya-tanya Pak Kabid. Dalam hal ini kemarin saya sendiri bahkan yang meliput untuk billboard yang diduga tidak berizin ini, yang berlokasi di RW 1 Kelurahan Kota Kulon. Nah, itu kan belum berizin ya. Bahkan saya sempat juga konfirmasi ke ketua RT, ke Pak Lurah, bahkan ke bidang kabin perizinan, mengatakan bahwa itu belum ada izin. Nah, dalam ini Anda sebagai penegak perda ini, apa yang akan dilakukan ketika terjadi hal ini? Ya, terima kasih. Terkait dengan kejadian ataupun laporan yang ada masuk pada Satuan Polisi Pamong Praja, kami menindaklanjuti terkait dengan pengaduan warga. Itu ada secara tertulis dan tertanggal 24 Juni. Dari laporan tersebut kami menindaklanjuti dengan mengundang beberapa OPD termasuk pelapor sendiri, antara lain di bidang perizinan dari Bapenda terkait dengan pajak daerah, termasuk kami sendiri di Satpol PP. Atas pengaduan itu kami tindak-lanjuti dan dilaksanakan rapat koordinasi untuk menemukan informasi, data dan fakta. Pada hari Senin kami tindak-lanjuti secara internal, diadakan rapat di Satuan Polisi Pamong Praja. Didapat informasi bahwa berdasarkan keterangan Pak RW, masyarakat itu menyatakan tidak adanya pemberitahuan, tidak adanya sosialisasi dan permohonan persetujuan lingkungan terhadap adanya suatu iklan yang terpasang di RT 1 RW 1 Kelurahan Kota Kulon. Terhadap hal itu, sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang ketentuan penertiban umum di pasal 21, setiap laporan dari masyarakat ataupun pengadu itu harus ditindaklanjuti oleh kami Satuan Polisi Pamong Praja. Manakala tidak dilakukan tindak lanjut, maka kami dapat diberikan hukuman disiplin kepegawaian. Selain daripada itu, sudah menjadi kewenangan dan tugas kami dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah. Setelah didapat informasi tidak adanya persetujuan dari warga, kami minta informasi juga dari perizinan. Itu juga tidak ada pengajuan terhadap permohonan perizinan. Begitu juga di Bapenda terkait dengan pajak. Namun muncul informasi di Bapenda bahwa terhadap reklame atau iklan tersebut merupakan yang sudah terdaftar wajib pajak di beberapa titik dengan iklan yang sama. Namun di lingkungan lemur situ itu memang belum menjadi wajib pajak dan belum bisa ditarik untuk pajak reklamenya. Terhadap kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasangan iklan itu oleh vendor tidak memiliki izin. Terhadap langkah-langkah tersebut kami sudah melayangkan surat untuk pemanggilan kepada vendor ataupun penanggung jawab daripada iklan tersebut. Nah, sebelum kami melakukan pemanggilan, ternyata didapat juga informasi
yang tadi malam diinformasikan juga dan sudah dicek juga ke lapangan, itu ada iklan yang sudah berbeda. Yang tadi disampaikan iklan rokok A, sekarang menjadi iklan rokok B. Namun kedua iklan tersebut merupakan vendor yang sama. Nah, jadi terhadap kegiatan tersebut kami rencana Senin melakukan pemanggilan terhadap vendor tersebut untuk dilakukan langkah-langkah permintaan informasi keterangan sebagai tindak lanjut yang kami akan lakukan. Siap. Ini Pak Kabid, tolong dijelaskan apa sanksi untuk untuk pelaku usaha ataupun vendor tersebut ketika terjadi mengabaikan hal itu, lalu artinya mengabaikan ini tidak menempuh izin. Nah, apa yang akan dilakukan, Pak? Ya, langkah-langkah tadi yang telah disampaikan, saya melakukan informasi permintaan keterangan terhadap panel tersebut. Nanti didapat informasi atau keterangan, walaupun hal tersebut kita terima terhadap informasi tersebut, kami informasikan bahwa pendirian daripada panel itu tidak berizin. Langkah yang bisa dilakukan dalam rangka penindakan yaitu jelas bahwa panel atau iklan tersebut melanggar beberapa peraturan daerah, diantaranya terkait tadi dengan Perda 7 2014, Perda 15 2011 terkait dengan izin mendirikan bangunan gedung ataupun kegiatan yang tanpa izin. Itu harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi. Langkah-langkah tersebut bisa diberikan sanksi administrasi sesuai dengan tahapan dan proses, dan juga bisa dilakukan penindakan melalui sidang tindak pidana ringan, sehingga bisa dituntut sesuai dengan perda yaitu 3 bulan dan denda 50 juta. Oke. Lebih jauhnya apa nanti bisa dibongkar? Terhadap kegiatan tersebut bisa dilakukan pembongkaran karena kita juga melihat sampai sejauh mana terkait dengan itikat baik daripada si pelaku usaha tersebut. Kami pun akan melakukan langkah-langkah selain daripada pemanggilan, juga akan menutup vendor tersebut sebelum dilakukan pembongkaran. Kami menunggu itikat baik hari Senin supaya datang ke kantor untuk dimintai keterangan dan informasi. Siap. Oke, terima kasih Pak Kabid. Siap. Oke pemirsa, hal ini sudah sangat serius, berarti untuk Satuan Polisi Pamong Praja adalah Pak Kabid langsung Bapak Rijal Yan Mahal Rijal. Ini akan melakukan penegasan secara pemanggilan kepada panel itu. Maka tinggal menunggu hasilnya nanti hari Senin. Demikian Pak Rijal, pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.